Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini lagi di garasi roda 4 seperti biasa. Jadi hari ini lagi hujan buat teman-teman. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah like, komen, subscribe. Buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe kalau bermanfaat. Jadi kita berharap dukungan dari teman-teman yang nonton ini ya. Oke teman-teman, jadi hari ini saya mau bahas sharing tentang mobil kenapa overhead. Jadi ini bahas mobil yang turun mesin ya. Jadi saya mau bahas, karena banyak yang nanya ya, kenapa mobil bisa turun mesin. Nah jadi gini teman-teman, ada beberapa faktor. Ini judulnya ya. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan mobil itu mesinnya bisa sampai turun. Nah biasanya ini saya kasih contoh ya, ini nanti kita bahas di sini. Sambil lihat ilustrasinya nanti saya lihat beberapa contoh yang ada di sini. Jadi ada kebanyakan ya, ada 3 faktor yang menyebabkan mobil itu bisa sampai turun mesin. Yang pertama itu overhead. Ini kelihatan ya. Yang kedua telat ganti oli, itu biasanya kasus di kita itu tadi nambahin, jadi merasa ditambahin nggak ada masalah. Terus ketiga itu biasanya oli palsu. Nah, jadi olinya palsu. Jadi itu 3 faktor yang paling dominan mobil bisa sampai turun mesin. Nah untuk kasus pertama overheat itu banyak bahasan. Saya juga udah bahas itu kenapa mobil bisa overheat, penanganannya dan segala macamnya. Itu videonya juga banyak, saya juga udah bahas sekilas ya, supaya mobil nggak overheat. Nah, jadi ini saya bahas setelah mobil overheat sampai turun mesin ya. Jadi itu 3 faktor utama yang menyebabkan turun mesin. Geledeknya mantep ya, nggak apa-apa, ini rezeki buat kita ya. Jadi kita bersyukur hujan walaupun nggak ada perbaikan, berarti memang itu rezekinya. Oke lanjut ya. Jadi lanjut ke yang pertama tadi. Jadi yang overheat itu kan rata-rata pasti kasus awalnya itu biasanya air habis. Itu bisa bocor, itu bisa radiator mampet atau water pump, termostat, banyak faktor. Nah akhirnya jadi overheat. Nah ketika terjadi overheat, maka itu kebanyakan itu air itu masuk ke, jadi gini, jadi ketika overheat banyak yang salah penanganan. Jadi teman-teman ketika overheat salah penanganan, jadi ketika mesinnya lagi panas, temperaturnya nyala lah istilahnya ya. Nah teman-teman langsung dikasih air tuh. Nah itu nggak boleh tuh. Kenapa nggak boleh? Karena ini mesin ini sama lah kayak plastik. Kalau kita kasih air panas itu dia pasti berubah bentuk. Nah itu hukum kimianya begitu. Nah sama dengan ini. Jadi ini panas, ini bisa sampai 100 mungkin 200 kalau ketika overheat. Karena ini titik didihnya kan di 95 ya. Ketika bukan titik didih, titik ideal mesinnya ya. Ideal mesinnya biasanya di 95, dia akan muter terus sampai tetap di 95. Ini idealnya. Nah ketika ini misalnya nggak bekerja, nah ini dia akan panas, terus akhirnya overheat lah. Nah yang nggak ngerti penanganan itu teman-teman akan masukin air tuh lagi panas. Nah itu akibatnya apa? Nah akibatnya ini kan harusnya rata. Nah ini harusnya rata. Ini akibatnya ini akan melengkung. Nah itu yang jadi kasus-kasus mobil yang overheat itu biasanya begitu. Jadi ini melengkung. Nah jadi setelah itu ada 2 kasus lagi tuh. Setelah teman-teman tadi naruhin air segala macam, akan ada jadi 2 kasus yang terjadi. Nah satu kasus pertama itu biasanya air ini jalur air, dia masuk ke ruang kompresi. Nah itu biasanya itu masih bisa kalau radiator segala macam kalau belum parah ya, belum banyak banget, masih sedikit-sedikit, itu masih bisa jalan biasanya. Cuman itu air radiator akan berkurang karena airnya akan kebakar. Itu biasanya begitu. Nah, makanya itu perlu dipapras. Jadi jangan sampai
ini nyebrang, ini saling berseberangan tuh nggak boleh. Nah itu kalau itu masih secara, kalau nggak parah masih agak aman. Yang penting airnya nggak berkurang, maksudnya dikontrol lah, nggak berkurang banyak. Kecuali kalau udah berkurang banyak itu bahaya. Kalau misalnya berkurangnya nggak banyak banget, rezekinya banyak, geluduknya gede banget. Kayak kita tunggu geluduk lewat dulu. Nah, jadi itu ya, yang kompresinya lewat sini. Kalau parah, kalau airnya banyak berkurang, itu bahaya banget. Jadi teman-teman nggak akan tahu, taunya nge-gym segala macam bermasalah. Nah itu juga buat teman-teman yang ada kasus air selalu berkurang. Nah berarti kalau misalnya di radiator segala macam nggak ada yang bocor, berarti kasusnya dari sini. Jadi dari sini udah nyebrang ke kompresi. Itu kasusnya ya. Jadi kalau ada kasus airnya berkurang tapi nggak ada kebocoran di luar, itu bisa jadi kemungkinan dari sini. Itu ya. Nah terus ada lagi kasus yang melentingnya parah. Nah, melenting yang parah itu udah parah, itu dari sini, dari ini nyebrang ke oli. Nah ini yang bahaya nih teman-teman. Jadi teman-teman selalu cek oli itu air itu bercampur air apa enggak. Kalau teman-teman oli bercampur dengan air, itu udah sama sekali nggak boleh dijalanin, karena itu akan ngerusak di dalam mesin bawah semua, ringnya, terus metalnya semua akan rusak. Jadi itu bahaya. Jadi teman-teman cek airnya campur sama oli nggak, akan kelihatan. Jadi kayak lumpur. Nah itu yang akan terjadi. Nah jadi itu ada beberapa kondisi yang kalau ini air sudah masuk, jadi karena overheat itu ya. Jadi overheat menyebabkan turun mesin, itu salah satunya. Nah yang kedua itu telat ganti oli. Nah ini banyak juga kasus nih telat ganti oli. Jadi ya teman-teman belajarlah mulai dari sekarang. Jadi karena banyak kasus, belajar rutin ganti oli. Jadi rutin ganti oli itu misalnya 5.000 atau 4 bulan sekali. Nah, kenapa? Nah, jadi kalau teman-teman misalnya telat ganti oli, saya kasih ilustrasinya ya. Jadi telat ganti oli lama itu kan ngerak lama-lama banyak di dalam ruang mesin. Itu bisa jadi lumpur, otomatis itu biasanya bisa jadi kayak gel. Nah itu dia nggak bisa masuk ke ruang-ruang yang sempit lah, yang kecil-kecil. Karena ini butuh harus encer, harus oli pada umumnya. Jadi ketika dia ngerak segala macam, dia nggak bisa bersirkulasi. Jadi itu nggak bisa bersirkulasi dengan baik. Nah, otomatis itu ya tadi ngancurin semuanya di dalam. Nah terus yang kedua itu juga menyebabkan kualitas olinya menurun. Nah, kualitas oli menurun. Jadi ketika kualitas oli menurun tadi ya yang harusnya hampir sama lah Kak, seperti tadi harusnya olinya naik ke atas karena campur segala macam, akhirnya olinya nggak bisa bersirkulasi. Nah itu kalau teman-teman ganti oli. Jadi mulai sekarang rajin ganti oli rutin. Jadi kurang lebih itu ya kalau telat ganti oli. Jadi hati-hati teman-teman, langsung ganti oli aja yang belum ganti oli sebelum turun mesin. Oke, yang terakhir oli palsu. Nah oli palsu, nah biasanya ada kasus juga oli palsu. Oli palsu itu kebanyakan ya hati-hati lah beli oli. Ketika habis ganti oli, mau di bengkel resmi mau di bengkel nggak resmi, cek lagi setelah sekitar 500 kilo itu olinya masih bagus apa enggak. Jadi itu tipsnya supaya teman-teman tahu itu oli itu asli apa enggak. Kadang-kadang itu secara visual kita nggak bisa lihat awalan dari kemasan segala macam. Nah gampangnya seperti itu. Jadi gampangnya teman-teman setelah ganti oli 500 km, di 500 km teman-teman cek mobilnya, atau di 100 km olinya masih bagus apa enggak. Jadi supaya memastikan bahwa oli teman-teman asli. Nah nanti saya bahas khusus oli palsu, cara mengetahuinya bagaimana. Nah jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Yang belum tahu penyebab mobil turun mesin. Jadi penyebab mesin turun overheat, jadi telat ganti oli sama oli palsu. Nah
jadi teman-teman silahkan nanti yang paling urgent itu di nomor 1. Nah, karena ini yang overheat ini banyak banget banyak perintilannya lah kalau bahasa kita. Ada radiator, ada kipas radiator, ada apa lagi tuh, ada termostat, ada water pump, segala macam itu banyak. Silakan dirapikan jalur itu, pastikan bahwa jalur air itu nggak bermasalah, insya Allah aman. Kalau yang ini ya ini mah gampang lah. Yang paling ruwet memang nomor 1, banyakan jangan mencepelekan lah. Oke teman-teman, itu sharing dari saya. Nanti kita bahas satu persatu mungkin lebih detailnya. Kurang lebih itu buat buat mengingatkan kita semua, jangan sampai kejadian kasus kayak gini nanti habisnya banyak, bisa 4 juta sampai 8 juta, sayang. Jadi harusnya bisa buat yang lain, karena misalnya cuma 350.000 atau 500.000, akhirnya harus bermesin, habis biaya, habis waktu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.